Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, ketika seorang pria mengambil dan memegang bola naga, dia merasakan sangat kepanasan dan kemudian tubuhnya perlahan meleleh oleh cahaya keemasan dan meleleh sepenuhnya dalam sekejap. Xiaoyan dan Long Jingxuan bergegas menuju Dragon Ball secara bersamaan. Kekuatan Xiaoyan seperti lautan kemarahan yang mengamuk telah menghancurkan Long Jingxuan. Xiaoyan menemukan misteri dari Dragon Ball itu, di mana dalam bola naga itu terdapat atribut api yang sangat menakutkan. Sehingga beberapa orang yang tidak berlatih atribut api, mereka akan terbakar ketika memegang bola api itu. Menghadapi serangan Xiaoyan, tubuh Long Jingxuan berhenti sejenak, dan pedang di tangannya terlempar dengan liar. Dengan ledakan, kekuatan keduanya tiba-tiba berpotongan, dan kemudian keduanya terlempar dalam kehampaan. Xiaoyan mengeluarkan kekuatan hisap dari tangannya. Di bawah aksi kekuatan hisap yang kuat, bola naga terbang menuju Xiaoyan dengan cepat. Dengan gerakan pikiran Xiaoyan, nyala api biru dan merah meledak, membungkus telapak tangannya, dan kemudian dengan hati-hati membungkus bola naga dengan api yang berbeda dan meraihnya di tangannya. Melihat bahwa bola naga diambil oleh Xiaoyan, semua orang bersorak, menunggu Xiaoyan terbakar oleh bola naga. Tetapi setelah beberapa saat, Xiaoyan tetap utuh. Semua orang terkejut melihat Xiaoyan mendapatkan bola naga. Seorang kultivator menyerang Xiaoyan dari belakang. Melihat seseorang menyerangnya, tiba-tiba Xiaoyan menjadi marah. Niat membunuh di matanya melonjak dan dia berteriak dengan keras, mencari kematian. Bum, buk, buk. Pukulan keras langsung mengenai orang itu. Dia langsung meledak dan menjadi awan darah yang memenuhi udara. Melihat pemandangan ini, banyak praktisi terkejut. Xiaoyan berdiri dengan bangga, menatap dingin pada para pembudidaya yang hadir, dan berkata, jika ada yang masih ingin mengambil bola naga ini, mereka akan berakhir seperti dia. Memandang kejadian itu, para pembudidaya tidak ada yang berani merebut bola naga. Xiaoyan memasukkan bola naga ke dalam cincin. Melihat Xiaoyan bergegas ke depan, Long Jingxuan mengikuti. Di hutan, pemandangan menjadi sangat kacau karena perebutan sisik naga, daging naga, dan bola naga. Sementara di atas langit, pertempuran naga piton yang sengit juga hampir berakhir. Tubuh besar piton menelan langit 9 warna telah terluka dan berlumuran darah, dan darah merah mengalir terus-menerus. Piton menelan 9 warna itu tersendat di udara, bergegas dari kiri ke kanan. Jelas itu tidak akan bertahan lama. Seberapapun kuatnya piton 9 warna menelan langit, sangat sulit untuk mengatasi begitu banyak naga di bawah komando kesatria naga. Tiba-tiba, piton itu meraung, "Hau!" dan mengibaskan ekornya, langsung menerbangkan seekor yalong. Tapi tubuhnya tidak bisa menahannya lagi dan menabrak hutan lebat di bawah seperti meteorit. Piton menelan 9 warna menabrak hutan lebat dengan keras. Tanah mengguncang pegunungan, pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh, dan ada lubang besar ratusan meter di tanah. Melihat ini, banyak kultivator terkejut. Mata mereka bersinar dengan sedikit fanatisme. Bola naga memiliki kekuatan besar bagi banyak pembudidaya. Demikian pula hal-hal tertentu di piton menelan langit 9 warna juga memiliki kekuatan besar. Terutama kristal 9 warna di piton 9 warna yang menelan langit, memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan bola naga. Bola naga adalah inti ajaib yang menyimpan energi di dalam naga.
Dan kristal 9 warna adalah kristal ajaib yang menyimpan energi ular piton yang menelan langit 9 warna. Kristal 9 warna dengan 9 warnanya dapat memancarkan kecemerlangan yang sangat indah. Energi yang tersimpan di Jiu Cai Jing juga sangat besar dan dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi bagi para pembudidaya. Banyak orang berkerumun ke tempat piton itu jatuh. Xiaoyan secara alami bergegas ke garis depan. Yang pertama mencapai lubang besar sepanjang 100 meter. Di lubang besar, piton menelan 9 warna terus-menerus memutar tubuhnya, dan tubuhnya berdarah. Melihat siluet padat di tepi lubang raksasa, mata ular piton menelan 9 warna menunjukkan ekspresi ketakutan. Tiba-tiba, permukaan tubuh piton itu menunjukkan kecemerlangan 9 warna yang sangat aneh. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang besar tiba-tiba menjadi kecil. Bayangan Long Jingxuan melintas, dan dia bergegas ke lubang terlebih dahulu. Dia menebas ke arah piton menelan 9 warna. Xiaoyan berteriak marah dan segera bergegas ke Long Jingxuan. Orang lainnya juga melompat turun dari tepi lubang besar menuju piton. Melihat Xiaoyan, Long Jingxuan marah dan dia dengan dingin berteriak, "Xiaoyan, kamu tidak bisa terlalu serakah. Kamu telah meraih bola naga. Kamu juga masih ingin mengambil kristal 9 warna ini." Xiaoyan menjawab, "Long Jingxuan, aku tidak mengizinkanmu untuk menyakitinya." Long Jingxuan berpikir bahwa Xiaoyan bersaing dengannya untuk Jiu Cai Jing lagi dan segera berkata, "Xiaoyan, kamu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Kamu tidak ingin aku menyakitinya, tetapi aku ingin menyakitinya." Pedang panjang di tangan Long Jingxuan tiba-tiba menebas. Piton menelan 9 warna menunjukkan ketakutan. Meskipun dia menghindar ke depan, tetapi cederanya terlalu serius. Tidak akan mungkin untuk menghindari pukulan mematikan Long Jingxuan. Xiaoyan merentangkan sayapnya, dan pada saat yang sama, dia membuka teknik tubuh 3000 gerakan guntur, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Tiba-tiba, pedang panjang Long Jingxuan menebas sayap penyala, dan sepasang sayap penyala patah dari tubuh Xiaoyan. Tangan Xiaoyan keluar, dan pukulan dominan dunia menghantam Long Jingxuan dengan marah. Dengan keras, Xiaoyan dan Long Jingxuan membentur satu sama lain. Energi di sekitarnya bergerak dengan keras, dan serangkaian ledakan terdengar di dalam lubang besar. Xiaoyan dan Long Jingxuan terbang pada saat yang sama. Akhirnya, Xiaoyan tidak bisa menahan tekanan darah, dan seteguk darah menyembur keluar. Xiaoyan segera mengambil langkah dan bergegas menuju piton. Melihat Xiaoyan bergegas, piton itu merasakan ketakutan, memutar tubuhnya dengan putus asa, dan melarikan diri. "Kamu sebaiknya patuh padaku." Xiaoyan tersenyum lembut pada piton itu. Kemudian dia meraihnya. Dengan gerakan pikiran, Xiaoyan membuka dunia batin, melemparkan piton menelan 9 warna ke dalam dunia batin, dan kemudian dengan cepat menutup langit dan bumi batin. Ketika Xiaoyan membuka dunia batin, pasir dan debu berterbangan, menutupi Xiaoyan dan yang lainnya. Sehingga saat pasir dan debu menghilang, semua orang melihat bahwa piton 9 warna menelan langit telah menghilang. Mereka tercengang, ada kecurigaan di hati mereka. Mereka menebak siapa yang sebenarnya mengambil piton menelan 9 warna. Tatapan dingin Long Jingxuan mengarah pada Xiaoyan. Artinya sudah jelas, dia secara alami menentukan bahwa Xiaoyan yang telah menangkap piton 9 warna menelan langit. Xiaoyan merentangkan tangannya, tersenyum polos dan berkata, "Jangan lihat aku, itu bukan aku." Melihat Xiaoyan, Long Jingxuan tertawa dingin. "Bukan kamu, aku tidak percaya omong kosongmu." Long Jingxuan berkata kepada para pembudidaya, "Ketika pasir dan kabut berterbangan, aku melihat Xiaoyan meraih piton menelan 9 warna, dan piton itu tertangkap. Piton yang menelan langit adalah milik semua orang. Jadi, mengapa Xiaoyan harus mendapatkannya sendiri? Bukan begitu?"
Banyak pembudidaya setuju dan meminta Xiaoyan untuk menyerahkan piton 9 warna yang menelan surga. Semua jenis omelan dan diskusi tidak ada habisnya, dan ujung tombak diarahkan pada Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan menolak untuk menyerahkan piton itu, Long Jingxuan berteriak, "Kita semua pergi bersama dan buat dia menyerahkan piton." Long Jingxuan marah dan menyerang Xiaoyan terlebih dahulu. Begitu dia pindah, orang lain juga mengepung Xiaoyan. Di bawah kepemimpinan Long Jingxuan, banyak praktisi mengepung Xiaoyan. Melihat Long Jingxuan menyerang dengan pedang, Xiaoyan segera melangkah dan mengeluarkan telapak tangan Tiranli dan bergegas ke arahnya seperti lautan badai. Long Jingxuan menggambar lingkaran dalam kehampaan, menarik telapak tangan Xiaoyan dengan satu tarikan. Dengan keras kekuatan telapak tangan itu mengenai seorang pembudidaya. Pembudidaya tiba-tiba terbang keluar. Tulangnya patah dan dia lenyap. Pada saat ini, banyak pembudidaya telah menyerang Xiaoyan. Setiap kali Xiaoyan melakukan pukulan, satu orang akan terbunuh. Ditemani oleh suara ledakan, kabut darah menyembur dan banyak orang meninggal. Xiaoyan segera menginjak udara, kemudian melayang ke langit dan terbang keluar dari lubang besar. Long Jingxuan juga terbang mengejar Xiaoyan. Tiba-tiba naga yin mengguncang langit, dan beberapa auman naga jatuh dari langit. Kemudian Long Weiho yang kuat bergegas turun. Banyak pembudidaya terkejut melihat bahwa 5 naga panjang benar-benar turun dari langit dan berhenti di pintu keluar lubang raksasa. Menghalangi pintu keluar lubang raksasa, 5 naga panjang ini semuanya yalong sepanjang 10 kaki. Di setiap yalong berdiri seorang pria parubaya yang tampan, dengan ekspresi dingin dan arogansi di antara alisnya. 5 kesatria Yalong setara dengan 5 sekte pertempuran, dan para kesatria Yalong mendapat bantuan dari Yalong. Oleh karena itu, kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh para kesatria Yalong jelas jauh lebih kuat. Xiaoyan dan Long Jingxuan bergegas menuju pintu keluar secara bersamaan. Pada saat ini, 2 kesatria Yalong menembaki mereka, dan 2 kekuatan masing-masing meledak ke arah Xiaoyan dan Long Jingxuan. Menghadapi kekuatan itu, Xiaoyan mengeluarkan energi pertempuran dengan cepat. Dia mengepalkan tangannya. Bam, buk. 2 kekuatan kuat bertabrakan. Kekuatan sengit segera menyebabkan Xiaoyan jatuh ke dalam lubang. Hah! Kesatria naga bertarung melawan Xiaoyan mengeluarkan suara kaget, karena dia merasakan jejak Genesis Power pada lawan, dan Genesis Power hanya bisa dimiliki oleh Daojun yang kuat. Tepat ketika kesatria naga terkejut, kesatria naga lain berteriak, "Penggal kepala semua orang yang hadir hari ini, jangan tinggalkan satupun." Mendengar itu, semua orang terkejut. Dalam sekejap, tiba-tiba di dalam lubang raksasa, pembalasan dendam berayun penuh. Aura mengerikan naik ke langit seperti badai dan berguling ke arah 5 naga panjang yang menjaga pintu keluar lubang raksasa. Melihat fluktuasi dendam yang melonjak, tangan kanan pemimpin kesatria naga menunjuk orang-orang di bawah dan berteriak, "Bunuh mereka, jangan tinggalkan satupun." Begitu kata-kata keluar, 3 kesatria naga masing-masing mendorong Yalong ke dasar lubang raksasa dan bergegas turun. 2 kesatria naga lainnya dengan tegas menjaga pintu keluar, tidak membiarkan siapapun melarikan diri dari lubang. Pembantaian tragis dimulai. Yalong bergegas ke kerumunan praktisi seperti serigala ke dalam kawanan. Dengan jentikan ekor naga besar itu, selusin orang dari mereka terbang keluar. Bang, bung, bung, dak. 3 Yalong terus-menerus memutarkan tubuh mereka, menghancurkan semua kerumunan. Setiap praktisi mati di bawah cakar Yalong. Sebagai makhluk roh tingkat atas, naga sangat kuat dan menakutkan. Pedang biasa tidak dapat membahayakan Yalong sama sekali. Di dalam lubang,
Dengan suara raungan naga yang memekakan telinga, banyak pembudidaya terpental. Pemandangan sangat menakutkan. Pada saat ini, lubang besar itu seperti neraka Syura. Semua orang penuh ketakutan dan keputusasaan. Pertempuran berlanjut, kematian berlanjut. Semua orang bekerja keras dan bertarung sengit dengan 3 kesatria naga. Dalam sejarah benua Yuangqi, kesatria naga memiliki era kejayaannya. Kesatria naga yang kuat mendominasi seluruh benua. Tetapi, setelah beberapa kali kekacauan, jumlah naga menurun tajam dan era kejayaan kesatria naga berakhir. Kemudian, jumlah kesatria naga sangat kecil dan orang jarang melihat kesatria naga. Tapi, mengapa ada begitu banyak kesatria naga di sini? Dari mana asal mereka? Mengapa mereka membunuh semua pembudidaya? Apa tujuan mereka? Tidak ada yang bisa menceritakan misteri ini. Melihat kekuatan besar kesatria naga, Xiaoyan berpikir nasibnya benar-benar tidak jauh lebih baik. Oleh karena itu, perlu untuk menyatukan kekuatan semua pembudidaya untuk memutuskan jalur darah dan melarikan diri ke kehidupan. Yalong membantai cepat para praktisi. Jumlah praktisi berkurang drastis. Cepat atau lambat mereka akan dibantai. Raungan marah, jeritan ketakutan, jeritan putus asa terus keluar di lubang. Di tanah, darah mengalir ke sungai, mayat di mana-mana, dan darah kental di udara. Jangan takut semuanya. Kita bekerja sama dan kita pasti akan bisa mengalahkan para kesatria naga ini, teriak Xiaoyan. Ikuti aku. Ayo bergegas bersama. Xiaoyan berteriak keras, memegang pedang para dewa dan iblis, dan memimpin untuk terbang ke langit. Selain itu, Long Jingxuan dan banyak pembudidaya juga terbang. 3 kesatria Yalong berhenti di atas lubang. Melihat Xiaoyan dan yang lainnya bergegas ke arah mereka, semangat juang yang agung tiba-tiba bergegas ke bawah. Pada saat yang sama, tubuh besar Yalong terus-menerus bergetar. Tetapi setiap pembudidaya yang bergegas mereka terpental. Apa? Xiaoyan berteriak. Pedang dewa dan iblis menebas ke arah Yalong. Pedang yang mendominasi dunia seperti merobek kekosongan, bertabrakan dengan telapak kesatria naga. Sinar energi menyilaukan meledak seperti matahari. Tepi lubang besar pecah berkeping-keping. Long Jingxuan segera berteriak dengan dingin, "Pergilah ke belakang naga." Setelah itu, banyak praktisi bergegas ke punggung Yalong. Punggung Yalong sangat licin, tidak mudah untuk berdiri kokoh di tubuh, sehingga mereka hampir tidak dapat berdiri di atas punggung naga. Xiaoyan dan Long Jingxuan berdiri berdampingan, menatap dingin pada pria parubaya tampan di depannya. Lalu, Xiaoyan bertanya dengan dingin, "Siapa kalian? Mengapa kalian ingin membunuh kami?" Pria parubaya itu berteriak, "Jika kamu ingin tahu jawabannya, tanyakan pada Yamaking." Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya itu mendorong telapak tangannya ke depan, dan energi laut yang mengamuk bergegas menuju keduanya. Xiaoyan dan Long Jingxuan menghindar energi dahsyat, melesat melewati mereka seperti angin puyuh. "Jingxuan, ayo pergi bersama dan bunuh dia." Xiaoyan menekan telapak tangannya pada sisik naga dan berteriak pada Long Jingxuan. Long Jingxuan segera menunjukkan sosok dan bergegas menuju pria parubaya itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga memegang pedang dewa dan iblis dan bergegas menuju pria parubaya. Pria parubaya itu sendirian bertarung melawan Xiaoyan dan Long Jingxuan tanpa jatuh di bawah angin. Dia menunjukkan betapa kuatnya pria parubaya itu. Menurut dugaan Xiaoyan, kekuatan pria parubaya itu mungkin telah mencapai puncak Gaojong. Di atas tubuh naga besar, ketiga sosok itu terus-menerus bertarung. Pria parubaya benar-benar kuat dihadapkan dengan gelombang serangan sengit Xiaoyan dan Long Jingxuan. Bum bum bum! Suara tabrakan energi yang sengit terus-menerus bergema, dan di belakang ketiga Yalong, beberapa kekuatan sekte bertarung sengit dengan para kesatria naga. Wajah Xiaoyan bersinar dengan ganas, dan pedang dewa dan iblis di tangannya jatuh lurus ke arah belakang naga. Dengan kepulan,
Punggung naga yang selalu sangat kuat dalam pertahanan ditusuk oleh pedang Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, mata kesatria naga tiba-tiba menyusut, dan ada keterkejutan dan ketidakpercayaan dalam matanya. Xiaoyan benar-benar menusuk tubuh Yalong dengan satu pedang, yang sangat sulit untuk diterima. Xiaoyan menarik pedang dewa dan iblis dari punggung Yalong, dan darah naga itu menyembur. Yalong mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tubuhnya terus berputar dan naik di udara. Rasa sakit yang hebat membuat Yalong sedikit marah. Naga itu benar-benar kehilangan kendali. Melihat Yalong terluka parah, kesatria naga itu berteriak dengan marah pada Xiaoyan. "Matilah kamu!" Begitu teriakan itu jatuh, dia bergegas menuju Xiaoyan, dan kekuatan tinju yang kejam bercampur dengan aura yang tak tertandingi meledak ke arah Xiaoyan dengan marah. Xiaoyan dengan cepat menyapanya dengan telapak tangannya, dan tamparan telapak tangan yang kuat juga menamparnya dengan marah. Xiaoyan dan kesatria naga masing-masing mundur beberapa langkah. Pertandingan antara keduanya terbagi rata. Xiaoyan mundur beberapa langkah dan sudah berada di ujung Yalong. Yalong terus gemetar, dan kaki Xiaoyan tiba-tiba terpeleset dan jatuh dari punggung Yalong. Kesatria mengambil kesempatan itu dan bergegas maju lagi, bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, Long Jingxuan memegang pedang panjang untuk menghentikannya. Xiaoyan menebaskan pedang dewa dan iblis dengan keras, dan mengikuti cahaya hitam yang menyilaukan dari ekor naga Yalong. Dan ekor naga Yalong dipotong dan ditebas oleh pedang dewa dan iblis secara langsung seperti tahu. Darah naga mengalir keluar. Xiaoyan menghindari serangan Yalong dan terbang menuju Yalong lainnya. Melihat Xiaoyan terbang, dua kesatria naga lainnya mendesak Yalong untuk menghindar. Tidak berani menghadapi Xiaoyan secara langsung. Tubuh Xiaoyan melintas dengan cepat. Pedang dewa dan iblis di tangannya membelah secara homeopati dan menebas dengan keras di perut salah satu Yalong. Dan darah naga itu menyembur seperti air mancur. Raungan keras meraung dari mulut Yalong. Dan Yalong terus berguling dan berlari di udara. Xiaoyan bergegas ke Yalong lain. Xiaoyan mengejar Yalong di lubang besar. Kekuatan supranatural Xiaoyan juga menginfeksi semua pembudidaya. Mereka mengepung ketiga kesatria naga, dan sudah ada dua Yalong yang benar-benar di luar kendali. Xiaoyan menggambar jejak bayangan di udara. Dengan kecepatan ekstrim, segera menyusul Yalong, dan pedang menebas di punggung naga. Darah memercik, dan lubang darah besar muncul di punggung naga. Raungan yang tajam dan mengerikan bergema, dan tubuh besar Yalong terbanting dengan keras, langsung meledakkan beberapa praktisi, dan kabut darah tebal memenuhi udara. Xiaoyan melukai tiga Yalong berturut-turut. Tindakan Xiaoyan tidak hanya membuat tiga kesatria naga sangat marah, tetapi ketiga Yalong juga sangat marah. Raungan naga yang memekakan telinga terdengar seperti serangkaian guntur. Tanah di dalam lubang besar runtuh, debu dan pasir melonjak ke langit. Yalong memutar tubuhnya yang besar, dan Long Weiho yang kuat turun dan melesat ke arah Xiaoyan. Fluktuasi energi yang mengerikan terus mengamuk di lubang. "Pergi, cepat!" Xiaoyan berteriak dengan marah, dan bergegas ke pintu keluar lubang terlebih dahulu. Selain itu, Long Jingxuan dan sekelompok pembudidaya mengikuti. Tiga Yalong meraung dan mengejar Xiaoyan, dan dua Yalong menjaga pintu keluar juga menyerang Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya tidak punya cara lain untuk mundur, jadi mereka hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Api melahap garis gelombang. Tarian Jiangguang tanpa perasaan. Selamat tinggal selirku. 3 poin kembali ke vitalitas. Dengan suara teriakan keras, serangkaian keterampilan bertarung yang menakutkan dan keterampilan bela diri ditampilkan oleh semua orang. Pada saat hidup dan mati, semua orang melakukan yang terbaik. Dengan pertarungan habis-habisan, seorang Yalong akhirnya tidak tahan dengan kekuatan mengerikan itu, dan dia pecah berkeping-keping. Darah kental memenuhi langit.
Para pembudidaya menganggap daging dan sisik naga yang berharga. Pada saat ini di mata semua orang hanya ada pembunuhan. Semua orang telah berubah menjadi iblis membunuh. Aku ingin jiwamu terbang, seorang kesatria naga meraung pada Xiaoyan. Xiaoyan memimpin dan membuat jejak dengan Long Jingxuan, dan yang lainnya berhasil membongkar serangan dua kesatria naga yang menjaga pintu keluar. Dan semua orang langsung bergegas keluar dari lubang besar. Setelah bergegas keluar, semua orang menghela napas lega, melihat ke bawah dari udara. Semua orang terkejut. Mereka melihat kabut darah tebal di dalam lubang. Mayat ada di mana-mana dan darah mengalir ke sungai. Seluruh pemandangan yang menyedihkan itu begitu tragis. Xiaoyan bergegas menuju hutan lebat yang dalam. Dia harus meninggalkan tempat yang salah ini sesegera mungkin. Karena begitu kesatria naga muncul, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lihat punggung Xiaoyan. Long Jingxuan mengikuti arahan Xiaoyan. Sisanya melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan tiba-tiba jatuh. Seekor naga besar puluhan meter muncul. Di punggung naga itu, seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri dengan bangga. Matanya seperti obor, tangannya menempel di punggung, alisnya berkedip, dan aura lelaki itu sangat kuat. Dia berteriak pada dua kesatria naga, "Jangan biarkan mereka pergi dan kejar keduanya kembali. Jika kalian membiarkan keduanya lolos dan mengungkapkan rahasia keberadaan kami, kalian akan mati." Kedua kesatria naga itu langsung mengejar Xiaoyan dan Long Jingxuan. Lelaki tua itu membantai semua kultivator dan pembudidaya yang tersisa, menghancurkan lawannya hingga berkeping-keping. Kekejaman Duan Ji mengejutkan semua orang yang hadir. Dalam waktu singkat, para pembudidaya yang bergegas keluar dari lubang besar bersama Xiaoyan dibantai oleh lelaki tua itu dengan cara yang kejam. Dan para pembudidaya tidak dapat luput dari nasib bantaian. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum.